Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya sih easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil lepas di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Terima kasih untuk Jakarta Lounge Kustik dan tentu saja terima kasih untuk Jackone Mobile dari Bank DKI. Jackone Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari di smartphone kita. Jackone Mobile dari Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan jumpa lagi di Jakarta Lounge Gerobak Kampung bersama Jackone Mobile dari Bank DKI. Yang saat ini kita sedang berada di satu tempat yang sangat indah dan cantik di pojokan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Dan sudah ada di sebelah saya penguasanya nih, Pak RT dan Pak Lurah. Beri tepuk tangan dulu dong. Kenapa saya nggak sebutin namanya? Biar beliau masing-masing memperkenalkan dirinya masing-masing sekaligus menyapa teman-teman Jakarta Lounge yang saat ini sedang menyaksikan dan tentu saja teman-teman dan juga warga di Kelurahan Cempaka Putih Timur. Kita mulai dari Pak Lurah di samping saya. Perkenalan diri nih? Iya dong Pak, biar tahu. Percuma Bapak ganteng kalau kita nggak tahu namanya. Ya, bisa aja. Ya perkenalkan diri, ya saya Amadeo, ya lahir besar di Jakarta, ya. Sekarang dapat amanah jadi Lurah Cempaka Putih Timur, ya. Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebelumnya tugas di Kelurahan Hutan Panjang, Kecamatan Kemayoran yang juga masih Jakarta Pusat, gitu. Kemudian rumahnya dekat. Rumahnya dekat ya Pak, di mana? Ya, Mungkin nanti ibu-ibu atau warga-warga siapa tahu mau ketemu Pak Lurah atau numpang ngopi atau mau ngerujak, boleh mampir Pak? Ya, dekat di Cempaka Baru. Oh, di Cempaka Baru. Ya. Seberang Cempaka Putih, Kemayoran, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wes. Berikutnya Pak RT nih. Ini Pak RT nih yang punya tempat nih yang belakang cantik di sini nih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Ketua RT 5 RW 7 Kelurahan Cempaka Putih Timur sejak November, SK-nya November 2021. OSK-nya November 2021. Ya, dari Pak Bulurah waktu itu ya. 22, ya benar 2021. Nama saya Hari Susilo. Saya besar dan kecil di lingkungan dari lahir di lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Timur. Cuman pindah-pindah dulu di RW 2, 1, sekarang di RW 7. Memang penguasa ya Pak ya. Ya, enggak Akamsi juga lah. ya Pak. Akamsi katanya anak kampung Kan sini. ikut orang tuanya di mana kita ngikut gitu. Iya dah. Nah begitu. Jadi sampai sekarang ya di RW 7 ya alhamdulillah. Sekarang kebetulan nih di RW 7 nih di area RT yang penduduknya mungkin paling banyak. Paling banyak apanya nih Pak? Paling banyak apanya? Kakaknya dulu. Kakaknya. Pasti jiwanya lebih banyak bukan juga. paling banyak ulahnya dong. Aduh. Ulah gitu atuh. Ulah gitu aduh. Kakaknya Ya. paling banyak. Emang Kakaknya sebanyak-banyaknya paling berapa banyak sih Pak? Ada 90. 90 kakak. Ya, di Banyak RW juga 7 sih. ya. Mungkin kalau di RW lain atau keluar lain mungkin ada yang lebih lagi. Tapi di sini cukup banyak. Cukup karena, banyak. Karena daerahnya juga beda lah. Gitu, Mah.
Apa Oke, ya itu. beda tuh Pak ya. Pak Lurah izin sebelum kita ngobrol sama Pak Lurah nih, saya ngobrol mau ngorek dulu Pak RT nih. Soalnya saya mau nanya nih tentang lingkungan di RT 5 RW 07. Pak RT, boleh nggak diceritain ini gimana sih ini di kegiatan di RT 05? Karena kayaknya yang saya dengar nih ini wilayah unggulan. Terus juga ada Kampung Bedeng di sana. Juga mungkin ada beberapa yang bisa Pak RT ceritakan nih Pak. Gini, di RT 5 itu RW 7 unik dibanding RT lain memang. Kita ada tadi 40 KK kurang lebih itu ada di khusus satu titik yang namanya Bedeng. Kita nyebutnya Kampung Bedeng. Jadi kalau lihat di Google itu sampai teman-teman di Kampung Bedeng itu diberdayakan oleh Menteri Sosial. Langsung Menteri Sosial turun. Menteri Sosial itu sampai 3 kali. Nah ini salah satunya itu kita bisa menghasilkan dari di situ menghasilkan sendal hotel. Yang tadi fotonya kita yang hotel. di awal tadi kita saksikan teman-teman itu hasil dari teman-teman di Kampung Bedeng. Nanti bisa dilihat kalau belum sempat lihat sana, bisa lihat tempatnya namanya Bedeng, quote unquote itulah Bedeng, tapi di Cempaka Putih. Nah itu beda, dia. Beda orang pikirannya Cempaka Putih men gitu. Bedeng. Gitu ya. Enggak apa, tapi itu memang itu yang terjadi. Nah ini ibu ini salah satu produsennya. Oh produsennya. Ini sekretaris kami, sekretaris RT, dia ngerjain. Yang sekarang targetnya sih 5.000 dari waktu Bu Risma itu 5.000 pasang 1 bulan. 1 bulan 5.000 pasang. Ya Targetnya. Tapi sekarang baru sampai di level 4 ribuan loh. Tapi itu tetap ada di bawah. Tetap di bawah, tapi tetap masih rutin. Di pengawasan dan tetap pendampingan dari Kementerian Sosial ya Pak ya. Itu tiap bulan kadang 2 kali mereka datang. Jadi kita itu dulu dikasih support dari Menteri Sosial, Depsos lah. Itu 6 mesin. 6 mesin untuk jahit itu sendal tadi. 6 mesin. Nah, untuk 5.000 sejatinya itu bisa 10, tapi tempatnya yang enggak ada. Tempatnya kecil, Pak. Mau itu tempatnya kecil, jadi perlu bedengnya perlu diperluas, Pak. Enggak bisa. Pindah. Kirain. Supaya bisa nampung mesinnya banyak. Nah itu orang yang mampu ngerjakan itu yang training sampai level katakanlah kalau kita bisa sampai ahli itu ada 20 orang. Ada 20 orang. Karena mesinnya cuma 6, yang kerja cuma 6-7 orang aja. Yang hasilnya tadi belum sampailah ke 5.000. Ya mudah-mudahan nanti mesinnya bisa ditambah, tempatnya nanti mungkin bisa ditambah sama Bu Risma ya Pak. Atau mungkin dari Kementerian Sosial. Enggak juga Pak ya? Ngomong ini, Pak pakai ini ya. Beliau penguasanya. Itu nanti Pak. Makanya saya tabung buat Pak Lurah di akhir. Jadi nanti kita requestnya apa aja. Siapa tahu Pak Lurah nanti bilang saya beri 3 permintaan. Wah siapa tahu. Jadi kayak jin. Jangan dong. Nanti kita keluar dari botol Pak. Jadi masih berkaitan yang Bedeng tadi. Memang ada beberapa. Ada anggota DPR, ada dari Pemda, dari zamannya Pemdanya Pak Ahok, itu memang bagaimana itu akan dibangun lah iniin, tapi nggak bisa, itu kan tanah pribadi. Jadi beda. Jadi makanya kalau mau diluasin ya nggak boleh, itu tanah siapa, cuma segitu-gitunya gitu. Ya. Itu 40 KK itu kira-kira 140-an jiwa. Punten Bapak boleh lebih dekat mikrofonnya? Kurang lebih 140-an jiwa itu di situ. Ada 50 pintu. Ada 50 pintu. 40 itu terdaftar di warga saya sebagai kakak Cempaka Putih, yang 10 dari daerah. Orang dari Jawa Tengah, dari mana-mana lah dari daerah. Tapi pokoknya terdaftar ya Pak ya. Terdaftar, itu sebelum semua. Kita ngobrol, sebenarnya saya tertarik nih Pak, bagaimana kok Kementerian Sosial bisa tertarik nih ke Kampung Bedeng untuk memberdayakan atau mengoptimalkan teman-teman di Kampung Bedeng nih, bisa diceritain nanti Pak RT ya. Nanti tapi biarkan mereka menyanyikan Aku Cinta Kau dan Dia. Alamak. Dua-duanya dong. Still in mind, still love, forever.
Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masih ada sayang itu. Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Mungkin tak mungkin ku terus bersama, jalani semua cinta yang telah dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untuk kau, bahagiaku untuk dirimu. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Still love in my eyes, still love forever. Memang salahku tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Still love in my eyes, still love forever. Dikasih tepuk tangan sama Pak Lurah.
Terima kasih. Cuma mohon maaf, itu memang penyanyi saya nggak bisa ngomong F, jadi maafkanlah. Kembali lagi Pak. Ini menarik. Izin ya Pak Lurah ya, kita ngobrol sama PRT dulu nih. Nanggung soalnya tadi. Jadi Pak, gimana kok bisa Kementerian Sosial ini tertarik untuk mengoptimalkan teman-teman yang ada di Kampung Bedeng? Sebetulnya sejujurnya kami RT, RW, Lurah, Camat itu given aja dari Kemensos itu. Dari Kemensos. Sudah datang, truk, kita, mau ada ini toh. Nah, saya cari tahu, masuk. Itu ada verbal tadi ya. Secara verbal dikatakan memang ada instruksi. Mic-nya, Pak? Ya. Instruksi dari untuk ke Bu Risma, urusin Bedeng. Oh. Nah, kira-kira gitu, itu anunya aja. Tapi urusin makanya, Bedeng. Bedeng, nah, gitu kan. Nah, itulah makanya untuk itu dilihat, oh ya memang 3 kali kalau nggak salah ya. 3 kali kesini ya, Bu Risma 3 kali kesini, saya ketemu 2 kali ya, sekali nggak ketemu. Nah itu, ya itu mau lihat, jadi lihat dulu, lihat lagi. Nah itu dibuatkan koperasi. Dari sana jadi given, kita benar-benar given. Oke, kita tinggal istilahnya melanjutkan apa yang sudah digariskan, apa yang sudah digariskan sama Kementerian. Gini. Kamu bikin ini jualnya ke sini, bikin gini jualnya. Udah jadi itu. Jadi sudah ada pendampingan sebetulnya dari Kementerian Sosial. Dan itu betul dari Departemen Sosial pendampingannya, dan itu berlanjut. Enggak cuma langsung dilepas ya enggak. Sekarang masih sering dikunjungi dilihat sampai hasilnya ke maksimal nanti. Jadi bukan hanya awal-awalnya itu di training kemudian dilepas di tengah jalan ya Pak. Terus jadi memang ada pendampingan dari dari hulu ke hilirnya. Jadi kalau memang tadi itu sejumlah belum mencapai target itu, selain kurang materialnya, ada juga yang kerja, kan mereka kerja, jadi nggak bisa full kerja, cuman jahit aja nggak bisa. Jadi cuman, waktunya ibu ini bisanya cuman 2 jam, ya 2 jam aja dikerjain. Mungkin nanti malam diterusin, gitu kira-kira gitu. Jadi belum full time orang bekerja untuk produksi itu sementara ini. Paling tidak setidaknya produktivitas itu tetap berlanjut dan teman-teman ini tetap produktif, terutama apalagi setelah COVID ya Pak. Ya betul. Ya, ini tempat ini Pak, ngomong-ngomong nih Pak, ini kayak hidden gems. Jadi apa sih ini namanya harta karun tersembunyi nih di Cempaka Putih nih, mojok, terus udah gitu cakep, banyak pohon, terus kita juga ngobrol-ngobrol di sini enak nggak diomelin. Nah, sambil ngeliatin mangga tuh. Ada mangga, biasa ngerujak. Udah sih Pak, lanjut. Gini, ini sebetulnya sebelumnya ini tempat rumah semua ini kan. Ini rumah semua. Kemudian tahun lalu, 2 tahun sebelumnya diambil sampai, itu dulu rumah Bu Sukmawati Soekarno, pas depan rumah saya itu. Nah terus diambil, terus kemudian nyambung lagi. Begitu ini jadi tembok, kita pengurus ngobrol nih. Itu kita kayak di belakang penjara ya sebenarnya. Benar itu. Iya. Rata-rata sih kalau ini kalau BBG Bajayang itu memang ini kayak di penjara, Bu. Iya makanya. Nah, jadi kira-kira akhir Mei awal Juni lah kita sama Pak Dedi sama teman-teman dari kelurahan ngobrol. Bantuin dong, itu bagaimana tuh caranya supaya ini bagus lah, bahasanya bagus lah gitu. Karena di masa lalu karena ini tadi udah ketutup, ini pohon memang banyak, teman-teman ada barang rongsokan, bahasanya kan barang nggak kepake gitu, jadi kan susah. Waduh, orang mau kesini juga sarang nyamuk juga Pak gitu ya. Kan, malam gelap, yang ceritanya saya belum pernah ketemu, yang ceritanya banyak ketemu penambangan. Waduh, ini gimana ceritanya ya teman-teman satpam segala macam. Tapi saya nggak yakin kalau di sini ada penampakan Pak Lurah, karena ada Pak Hari di sini. Yang nampak saya. Nah dari situ kemudian di encourage, kan kita ada musrembang, ada data itu ada semua sudah masuk. Given juga ini sebetulnya. Tiba-tiba Pak PJS, Pak Heru itu, bukan Pak Nur. Oh Pak Nur. Nah, itu ya sudah nanti kita buatkan. PT tenang saja, nggak usah pusing-pusing. Jadi
kawasan unggulan. Mikir saya kawasan unggulan ke opo ini. Wah, makanya saya juga unggulnya apa? Masih ada sesuatu yang unggul. Ya, itu dia. Nah, alhamdulillah benar-benar ini di luar ekspektasi kita pengurus. Pengurus dan beberapa warga yang kita ajak ngomong di luar ekspektasi kita. Jadi kita mau bersihin ini, ternyata sampai normalisasi parit. Normalisasi parit itu kalau nggak salah hitungannya kemarin panjangnya kiri kanan ya, itu hampir 400 meter loh. Itu normalisasi parit yang sedang dilaksanakan sekarang ya. Sekarang masih jadi rapi itu. semuanya, Ya, rapi. rata. Kan kecil, Betul. udah nggak dalam, itu kan Ya. jadi banjir itu kan. Betul, cetek ya. Cetek kan. Sekarang dalam. Itu sudah 80 cm, ininya 60. Belum uji coba, tapi mudah-mudahan ini menjadi solusi yang baik itu banjir. Banjirnya memang kalau di sini Pak, banjirnya memang di jalanan saja. Tapi itu yang di bedeng. Yang gede, makanya kemarin ada satu titik yang sebelum sempat di sama SDA. Nah, itu kemarin pas ada pergantian karena harus di Bina Marga karena motong jalan. Ya, si itu belum. Bina Marga. Nah, itu harapannya nanti berkurang. Mungkin kalau hilang mungkin enggak lah. Ya enggak. Paling tidak berkurang, tidak. Kalaupun kemarin masuk misalnya sedengkul ya sekarang turunlah semata kaki gitu kan. Kita berharapnya sih jangan banjir sih Pak. Nah, itu enggak hujan. Hujannya tipis-tipis. Ya itu, makanya jadi ini juga sebetulnya benar-benar di luar ekspektasi kita sendiri dari semua yang ya, warga RT 5 termasuk. Makanya pernah Bu RW juga nanya, aku jarang ngerti, pokoknya kita dikasih, kerjain aja, apa terima aja. Artinya terima, ayo kita ikutin, mau bikin seperti apa kita ikutin. Baik. Ini belum selesai. Belum selesai, maksudnya penataannya ini masih belum selesai, karena memang ini kan masih kosong nih. Kalau ya ini tadi jadi kosong, cuma pinggir-pinggir pohon, nanti mau bikin apa, karena mau bikin hijau lagi. Dibikin supaya lebih hijau lagi, ada rambat yang kayak di RW 1, anggur. Nah, itu Pak yang sudah didesain tapi belum. Punten Pak RT. Yap. Kayaknya kita panjang lebar nanti nih ngobrolnya. Kita jangan kita persilakan dulu teman-teman ini nyanyi. Habis pikirku carinya, kau bisa membuatku cinta padamu. Meskipun telah berulang kali kau begitu asik mendua, sudah cukup saja sikapi kegilaanmu. Sebelum sukmaku ku cabik dan perih. Wahai dirimu, pemain cinta, penikmat nafsu dunia. Walau dirimu begitu indah, maaf kau tak pantas bagiku. Di relung kalbu yang terdalam, getaran asmara masih tersisa. Memang dalam bermain cinta, kadang kau terlihat sempurna, eloknya parasmu rabungkan mata batinku. Ku harus berpaling meski kau memohon. Wahai dirimu, pemain cinta, penikmat nafsu dunia. Walau dirimu begitu indah, maaf kau tak pantas bagiku. Apa yang kau dambakan dalam duniamu yang
palsu terpikirkan olehmu untuk dapatkan cinta yang sejati. Wahai dirimu, pemain cinta, penikmat nafsu dunia. Walau dirimu begitu indah, maaf kau tak pantas bagiku. Wahai dirimu, pemain cinta, penikmat nafsu dunia. Walau dirimu begitu indah, maaf kau tak pantas bagiku. Mantap, makan tabungan. Makan di atap. Makan di atap. Kembali lagi kita di Jakarta Lounge Gerobak Kampung. Yang tadi terakhir kita ngobrol soal mangga yang di atas ini. Bukan begitu Pak RT? Bukan. Pak, kembali lagi Pak. Ini mau dibikin hijau, lebih hijau kata Pak RT. Ya, jadi ini kan memang ini warga juga sudah senang, udah lihat, kolaborasi. Itu kan makanya kan paving box itu ada sebagian disumbang oleh warga, langsung sumbangkan oleh warga, setengahnya dari Bina Marga. Sekarang juga ini lampu baru, ditambahin 2 lampu JPU, itu Bina Marga. Jadi makasih Bina Marga. Itu Bina Marga. Terima kasih lewat Pemda DKI tadi ya bilang. Pemda DKI. Iya, sampai turun ke camat, lurah. Itu nanya ke RT ngerjain itu, gitu kira-kira. Makasih juga nih buat teman-teman tata air ya. Ya itu teman-teman yang SDA biru, itu, SDA itu sudah sejak start mereka 24 Juli. Panas-panasan mereka tuh. Terus itu tiap hari terus. Makasih teman-teman tata air. Itu terus belum kelar itu masih. Sekarang udah Oktober, bayangin. Juli, Agustus, September, Oktober. Masih belum kelar ini sebenarnya. Ya itulah. Insya Allah untuk kebaikan dan kecantikan wilayah kita semua mau bersusah-susah dulu nggak apa-apa ya Pak RT ya. Nah Pak Lurah nih soal tentang wilayah, bukan wilayah jadi lokasi ini nih Pak. Mungkin ini kan masih di bawah binaan Pak Lurah dong tentunya nih. Nah Pak ini mungkin ada ide apa nih Bapak nih? Kayak bisa dioptimalkan untuk apa gitu? Ya terima kasih ya, untuk ini kan udah bagus nih ya. Udah, waduh muralnya juga udah keren, tanaman juga udah ada. Hijau, ya. adem pokoknya ya. Tadi udah disinggung ya, pertama kita bisa tambahin lagi untuk tanaman-tanaman yang bukan hanya hiasan ya, tapi tanaman yang produktif nanti ya. Bisa tanaman obat, tanaman yang lainnya nanti bisa panen sama-sama gitu ya. Dan juga mungkin bisa jadi ruang interaksi juga untuk warga sekitar gitu. Jadi di sini kan ternyata banyak juga yang senior citizens ya. Ada senior citizen, ya, lansia. Biar kayak ini aja, biar keren dikit gitu ya. Asik. Senior citizen ya, lansia ya. Jadi mentang-mentang, lansia ya. Mentang-mentang kids zaman now nih usianya Pak Lurah nih baru 30 sekian soalnya. Oh iya. 33X gitu ya. 30X lah pokoknya, iya. Ya, jadi nanti bisa ruang interaksi juga untuk lansia. Lansia. Gitu. Ya. Mungkin nanti bisa dibuat apa kayak senam Wai Tankung. Bisa. Senam apapun lah itu. Senam juga mungkin kalau mau keterampilan sesuatu gitu ya, bisa juga nanti di sini. Nah, Pak Lurah nih ngomong-ngomong soal keterampilan ya, tadi menyinggung soal teman-teman yang apa di Kampung Bedeng. Ya, ini kan ada sampel-sampelnya mereka nih. Mungkin bisa ditampilkan ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang ada spill sedikit
tentang produktivitas di Kampung Bedeng. Di sini sudah ada juga produk-produk yang dihasilkan dari teman-teman di wilayah Kampung Bedeng di RT 05 RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Sudah ada di sebelah saya salah satu pegiatnya, sekretaris dari koperasi yang ada di sana, yaitu dengan Mbak Sumari. Dengan Mbak Sumari. Mbak Sumari ini sebagai apa, Mbak? Sekretaris katanya ya. Sekretaris RT di sini ya. Iya Pak, iya Bu. Oh sekretaris, nggak apa-apa, saya juga dulu bapak kok, tapi sekarang udah jadi ibu. Udah selesai operasinya. Nah ini boleh dilihat, boleh dikasih lihat Mbak Sumari. Ini nih hasilnya nih teman-teman, ini salah satunya nih, ini Mbak boleh dilihat di beber dulu Mbak, nah dipegang. Nah kalau ini harganya berapa ini Mbak? Ini kemarin harganya 8,5. 8.500. Iya. Udah jadi ya? Udah jadi Pengerjaannya udah cantik seperti ini loh teman-teman. Ada kiri ada kanan, bukan kanan semua ya. Tuh ya, cantik loh ini batik motifnya. Kemudian ada juga nih motif batik yang lain juga nih. Nah coba tolong dikasih lihat Mbak. Banyak loh ternyata. Nah cakep ini kan? motif Betawi yang kemarin dipesan dari Hotel Akor. Oh ini dari Hotel Akor. Iya. Nah ini dipesan tuh, cantik, cakep. Ada lagi Mbak batik-batik yang lainnya. Nah ini motifnya Sama-sama batik sih. Sama-sama batik, motifnya Ini Betawi. yang polos aja nih. Ada yang polos juga. Nih ada yang polos juga. Kalau yang polos ini biasa pesanan dari yang Bu Risma. Ini dari Bu Risma dari Kementerian Sosial Iya, waktu itu Kementerian ya. Sosial ini pemberdayaannya seperti ini awalnya. Nah kalau boleh nih kita ini sejujur-jujurnya Mbak Sumari. Ini pendampingannya itu dari nol banget. Oh dari nol banget. Dari nol banget. Kemudian kalau untuk biasanya kan kalau yang sudah UMKM itu pada umumnya pendampingan dari awal, terus di tengah-tengah kalau untuk marketingnya itu kadang-kadang suka sendiri. Nah Mbak Sumari gimana? Ya, ini kita bersama-sama aja judulnya. Jadi, bersama-sama. Misalnya cari bahan juga bareng, misalnya ada ini intinya tuh semuanya bareng dirembukin bareng-bareng aja gitu. Dikerjakan bersama-sama. Dan itu berkelompok itu diharuskan untuk membentuk kelompok kerja atau gimana? Iya, kelompok itu membentuk kelompok kerja buat biar ketahuan nih siapa yang benar-benar bisa, siapa yang benar-benar mau gitu. Jadi siapa bertanggung jawab dan siapa yang juga nanti hasilnya ke siapa. Iya. Seperti itu Mbak Sumari. Iya, nah mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Sumari, mumpung ada di Jakarta Lounge Gerebek Kampung, mungkin ada terima kasih kepada siapa? Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Risma yang sudah memberdayakan Kampung Bedeng bisa membuat sendal hotel, semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi hotel-hotel yang lain. Dan mudah-mudahan makin banyak lagi ordernya ya, amin. Makasih banyak Mbak Sumari, sukses ya Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Mari. Pak Lurah, kalau tadi kita sudah dengarkan dari Mbak Sumari tentang kegiatan di Kampung Bedeng. Nah, menurut Pak Lurah bagaimana nih? Nah, mungkin Pak Lurah ada tempat yang bisa membuat menampung mesin jet lebih banyak mungkin Pak? Nanti dipikirkan, langsung ditembak, maaf ya. Iya. Saya mah suka gitu. Enggak, tapi Pak tadi kalau tanggapan Bapak Pak mengenai produktivitas teman-teman di Kampung Bedeng Pak. Ya luar biasa, benar-benar dari rakyat ya, dari home industry, dari rumah-rumah, dari UMKM benar-benar berdaya gitu ya, nggak nyangka ya ternyata sendal-sendal hotel yang berbintang-bintang itu ya ternyata memang buatnya di sini ya di pelosok ya di hidden gemnya Cempaka Putih gitu. Ditepukin dong. Hidden gem, itu bahasa kekinian juga tuh Pak ya, hidden gem. Pak Lurah, ini mungkin menunjukkan bahwa sebetulnya teman-teman warga di Jakarta terutama di RT 5 RW 07 itu bisa diberi kepercayaan untuk mempertanggungjawabkan permodalan juga kayaknya nih Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti ada permodalan yang lain-lainnya ya, sampai nanti bisa ada UMKM home industri lain.
Pasti dong, kan di DKI ada Bank DKI. Asik. Sudah ada itu produknya untuk UMKM secara khusus sudah ada, alhamdulillah lengkap. Ya. Lengkap. Nah, kita sekarang Pak RT kita full ke Pak Lurah, nggak apa-apa Pak RT ya. Ya baik. Pak, Bapak yang tadinya sebelum di Cempaka Putih Timur, Bapak di Utan Panjang. Ya, betul. Tentu saja secara demografi dan juga secara sosial dan juga mungkin style kemasyarakatan agak beda ya Pak ya. Beda. Kalau Pak Lurah sendiri melihat di wilayah Cempaka Putih Timur seperti apa nih Pak? Cempaka Putih Timur alhamdulillah guyup ya. Saya juga tadinya saya sempat ada kekhawatiran, ini kan lumayan perumahan yang tertata sebenarnya bagus ya, tertata dengan baik. Tapi ada kekhawatiran ini takutnya sangat individualis gitu ya. Jadinya mungkin interaksinya kurang. Ya tapi ternyata memang secara umum ya khususnya pengurus-pengurusnya yang aktif ya alhamdulillah sih guyup ya. Kita juga jadi biarpun dari luar kelihatannya ini orang luar tahunya kan Cempaka Putih Tengah ini daerah elit ya. Jadi mungkin disangkain masing-masing gitu individualis. Kaku gitu Pak ya. Iya kaku, ternyata enggak kok ternyata. Pas datang ke sini ternyata saling mengenal, ternyata banyak program di masyarakatnya juga gitu. Program bareng-bareng warganya ada juga. Jadi anggapan dari luar daerah Cempaka Putih tertata, rapih, rumahnya gede-gede, kemudian jadinya tidak saling kenal, ternyata salah. Gitu. Kesannya nggak komplek-komplek banget kok gitu ya. Iya, ternyata kesini alhamdulillah. Itu contohnya nih Pak RT nih. Asik. Apalagi nanti kalau misalnya Pak Lurah bikin program Halo Pak Lurah. Wah, itu lebih guyup lagi tuh Pak. Oh iya, mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan. Kita tunggu ya teman-teman. Catet. Pak Lurah. Nah, ini seperti tadi Pak Lurah bilang guyup, ya kan. Nah, mungkin bisa dibilang Pak Lurah ini usianya belia ya dibanding pengurus-pengurus yang sudah ubanan nih. Maaf Pak. Iya. Nih, bagaimana mohon maaf saya bukannya diskriminatif tapi memang samping saya kan ubanan ya. Itu contohnya nih sampelnya satu. Bagaimana Pak Lurah ini mendeliver Pak ya pastikan apa yang dari Pemprov ke RT RW ini bagaimana caranya nih Pak? Iya, kalau saya kan bertugas berdasarkan peraturan gubernur. Ada di sana fungsi lurah, tugas lurah, ada ABCD itu ada gitu ya. Nah, salah satu tugasnya itu adalah lurah mengkoordinir potensi-potensi yang ada, dan juga lurah itu memberdayakan, bukan memperdaya ya, memberdayakan. Bukan memperdaya. Ya, tapi memberdayakan. Bukan ya. Membudidayakan juga ya Pak. Memberdayakan potensi yang wilayah. Jadi tugas lurah itu koordinasi dan pemberdayaan, gitu ya. Jadi tidak ada masalah dengan itu, gitu. Jadi bukan untuk tugas lurah menjadi guru gitu ya, menjadi penasehat enggak juga gitu. Memang ternyata tugasnya itu mengkoordinir dan memberdayakan. Nah, dan juga yang kedua, ternyata yang di sini yang berminat jadi pengurus RW, pengurus RT itu dari awal mereka juga sudah menyadari konsekuensinya gitu. Konsekuensinya kalau misalkan jadi pengurus RT dan RW ya itu ya sesuai peraturan gubernur nomor 22 tahun 2022 itu adalah mendukung program pemerintah. Jadi sudah dari sananya udah given buat saya bahwa pengurus di sini orang-orang terpilih ya, orang-orang yang luar biasa. Jadi buat saya bukan suatu masalah juga karena dari merekanya sendiri sangat kooperatif, benar-benar orang pilihan, benar-benar ya orang-orang yang baik lah yang di sini gitu. Kasih tepuk tangan dong buat orang-orang sini. Pak, boleh di-spill nggak nih Pak? Mungkin ada program-program unggulan dari Pemprov yang diturunkan sampai ke RT RW. Siapa tahu kita semua bisa ikutan atau mungkin kita memang harus berkontribusi? Ya, ada banyak. Kalau saya ceritain satu-satu gak cukup waktunya ya. Jadi saya ambil dua saja ya. Yang pertama juga kita harus berterima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Pak Heru Budi Hartono karena yang kita lihat sekarang ya di tempat kita podcast ini, siaran ini adalah kebijakan beliau. Jadi ketika beliau sudah dilantik, dikukuhkan sebagai PJ Gubernur, sehari setelahnya yang pertama dikumpulkan ternyata adalah lurah camat ya. Lurah camat dulu tuh beliau tuh dikumpulkan. Jadi lebih dahulu kan lurah camat dari Pak PJ Gubernur. Dan perintah pertamanya adalah setiap kelurahan itu harus membuat penataan kawasan gitu. Makanya terjadilah penataan kawasan di
RT 5 RW 7 Cempaka Putih Timur ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita di Cempaka Putih Timur ini sedang menggalakkan program untuk lansia sekali lagi. Lansia. Ya, lansia. Di RW 4 Cempaka Putih Timur kita punya sekolah lansia. Jadi lansia itu berkumpul sekolah 12 pertemuan langsung wisuda. Oh, Waduh. susah kan cari tuh. Di mana tuh? Boleh tuh. Cari tempat kuliah 12 pertemuan wisuda nggak ada kan? Nah, di sini doang nih. Lansia 12 pertemuan langsung wisuda. Tapi ya intinya percontohannya di sana pilot project kita mau buat sekolah-sekolah lansia lagi untuk di seluruh RW nanti Di sebuah Cempaka Putih RW. Timur. Ya. Kalau sekolah lansia itu sekolah mata pelajarannya apa tuh, Pak Lurah? Ya tadi dari senam, kemudian ada keterampilan juga. Oh, iya, dan iya. Ya macam-macam ya. Kamu Ada pasti mau ikutan ya? narasumbernya juga kita sudah ada apa yang kerjasama ya dari Universitas Yarsi dan lain-lain yang di sini dekat-dekat sini. Dari kesehatannya juga ada Yarsi dan Rumah Sakit Islam, semua sudah support semua gitu. Mereka sudah ikut apa berkontribusi ya Pak ya? Sudah ikut. berjalan. Jadi bukan Sudah rencana berjalan, ya. sudah, Bukan rencana sudah nih. dilakukan. Ya, dokter-dokter dari Yarsi juga ngasih apa buat kesehatan segala macam sudah berjalan gitu. Sudah berjalan. Dan ini mungkin apa di luar dari konteks ya Pak. Boleh nggak dibocorin? Kenapa sih Bapak mau jadi Pak Lurah? Iya. Agak saya mundur sedikit ya. Saya sebenarnya itu sarjana dari salah satu universitas di Bandung, teknik ya. Ya, ITB lah bilang aja, sebut Oh saja. Bapak itu. orang ITB, Iya. orang Bandung, salah balik-balik, orang teknik. Iya, teknik di ITB, teknik lingkungan ITB. Nah, jadinya nggak nyambung sebenarnya. Jadi lurah ini nggak nyambung. Jadi emang kalau pertanyaannya kenapa mau jadi lurah, ya tepat banget nih. Karena emang background saya terus terang nggak nyambung, ya. Tapi ada yang menarik sebagai lurah ini. Nah menariknya apa Ya, nih Pak? jadi di lurah ini kita itu langsung berinteraksi sama warga, itu satu, interaksinya langsung. Kemudian yang kedua, kalau kita buat program, buat kebijakan, hasilnya langsung terasa, biarpun skupnya kecil. Kalau misalkan kita di level yang lebih tinggi, di provinsi mungkin kebijakan lebih luas, tapi dampaknya langsungnya kita nggak bisa ngelihat langsung hasil kerja kita gitu. Tapi kalau di kelurahan, ya kita bikin apa, kayak gini menata lingkungan, hasilnya kelihatan. Ada sampah kita bersihin hasilnya kelihatan gitu. Jadi yang pertama hasilnya kelihatan langsung, yang kedua interaksi sama masyarakat gitu. Jadi memang langsung dirasakan dan Iya. ada kenikmatan tersendiri ya Pak Iya, melayani masyarakat betul, ya ada Pak. kepuasan ya. Kasih tepuk tangan. Oke, kalau begitu biarkan mereka menyanyi dulu Pak, biar mereka puas nyanyinya. Terbaik untukmu seperti Pak Lurah, terbaik untuk kita semua. Amin. Amin. Dua engkau sang dewi ciptaan raja, dari langit kau turun ke dunia, jadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Dengarkanlah setiap kata yang terucap, mengertilah, karena hidup takkan semudah kau kira. Ku harus berlari mengejarnya. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau mengerti dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu.
Sang Dewi ciptaan raja, mengertilah, karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejarnya. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau mengerti dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Bila ku pergi, tetaplah kau ada di sini dan menanti. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, untukku sedikit untukmu. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack,
Bye-bye bau asap rokok. Kembali lagi di Jakarta Lounge Gerbang Kampung bersama Jackal Mobile dan tentu saja masih bersama dengan Pak Hari Susilo dan Pak Amadeo bersama kita di sini. Mungkin untuk Pak Lurah, Pak, di ujung acara Jakarta Lounge Gerbang Kampung mungkin ada closing statement nih. Kita perlu closing statement dari Pak Lurah. Ya, jadi saya baru bertugas di sini ya. Kemungkinan juga ya mungkin dalam tahun-tahun ke depan juga masih di sini ya. Ada pilihan buat saya ya untuk menjalankan tugas apa adanya seperti biasa berjalan begitu saja ya, atau berbuat sesuatu di sini supaya bermanfaat lebih untuk masyarakat ya. Jadi saya mau jajaran saya semua termasuk sampai tim penyapuan tuh, tim oren ya yang nyapu ya, berbuat terbaik ya supaya orang-orang yang berjalan olahraga di sini bisa nyaman ya. Kemudian saya mau juga pengurus-pengurus wilayah bisa guyup dan juga bisa bahagia ya. Dan juga ya saya mau ini Cempaka Putih Timur yang datang ke sini orang-orang se-DKI dari luar banyak datang ke kafe, restoran di sini, ngelihat juga nyaman di Cempaka Putih Timur, warga juga nyaman, lingkungannya tertata dengan baik. Jadi itu yang saya inginkan untuk wilayah Cempaka Putih Timur. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Amadeo, Pak Lurah Cempaka Putih Timur. Baiklah, teman-teman, demikian acara Jakarta Lounge Gerbang Kampung pada sore hari ini. Teman-teman, untuk apa yang kita tabung jangan kita belanjakan, untuk yang harus kita belanjakan nggak usah kita tabung. Tetap sehat, semangat dan selamat. Kita berjumpa lagi di Jakarta Lounge episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rinduku, bersama rindumu, bersama hatiku, warnai langkahmu, bersama denganmu, arungi mimpiku. Bersama nafasku, bersama nafasmu, bersama tubuhku, rebahkan jiwamu, bersama denganmu, arungi mimpiku. Ku berikan semua, oh, oh, hanya untukmu, oh, hanya untukmu. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Oh, 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 jangan pernah pergi dariku. Bersama nafasku, bersama nafasmu, bersama tubuhku, rebahkan jiwamu, bersama denganmu, arungi mimpiku. Ku berikan semua, oh, oh, hanya untukmu, oh, hanya untukmu. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah
dariku, jangan kau